minggu kita nggak ketemu. Kira-kira kenapa Bunda kok kita nggak ada sekolah minggu? Kemarin sekolah minggu kita libur karena kami, guru-guru sekolah minggu, sedang mempersiapkan untuk ibadah offline teman-teman. Tapi teman-teman belum boleh ikut untuk ibadah di gereja karena usianya belum 12 tahun. Sabar ya, kita sekolah minggunya online dulu. Ya, kita tetap online tapi kita harus tetap bersemangat. Nah Bunda, kita mau pujikan lagu Burung Pipit lagi ya. Teman-teman juga harus ikut di rumah, oke? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terbangun di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Teman-teman di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah kumpulkan kami di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk kami bisa dapat beribadah sekolah minggu meskipun hanya melalui online Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan kami, anak-anakmu sekolah minggu, guru-gurumu sekolah minggu Tuhan, agar senantiasa sehat, agar senantiasa diberkati dan selalu Engkau lindungi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lagu berikutnya apa ini Bunda? Lagu berikutnya kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saya lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik pasti tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kalian. Makanya kita sekarang harus siap-siap nih untuk mendengarkan cerita tentang apa ya kira-kira hari ini Bunda, dan siapa yang akan bercerita hari ini Bunda? Kita akan mendengarkan cerita
dari Kak Tias. Kita duduk yang manis ya teman-teman. Kita dengarkan, kita siapkan hati, kita siapkan telinga, kita siapkan pikiran. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tias. Monggo Kak Tias. Shalom teman-teman. Gimana? Kangen gak sama kita? Kita sudah 2 minggu libur untuk sekolah minggunya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Tias hari ini mau cerita nih. Tapi Kak Tias punya foto. Kira-kira teman-teman tebak dulu. Ini foto apa ya? Nah, sekarang Kak Tias juga punya videonya nih. Kita lihat videonya dulu ya. Betul sekali, itu adalah binatang semut. Binatangnya kecil, tapi teman-teman lihat nggak dalam video tadi semutnya lagi ngapain? Semutnya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan makanan karena ketika musim dingin datang, makanan akan susah untuk dicari. Nah, hari ini Kak Tias punya cerita tentang semut dan juga belalang. Semut ini sedang bekerja keras teman-teman untuk mengumpulkan makanan sebelum musim dingin datang. Tapi ternyata si belalang ini mengejeknya. Hah, kamu ngapain semut? Kerja keras kumpulin makanan, mending nyanyi-nyanyi sama aku aja. Nah, tapi si semut bilang, aku mempersiapkan makananku untuk ketika musim dingin datang besok. Karena ketika musim dingin datang, akan susah untuk mencari makanan. Dan si belalang bilang, kan itu masih besok semut, gak apa-apa. Aku sudah mengumpulkan cukup sedikit saja, tidak terlalu banyak. Akhirnya, si semut tetap bekerja keras bersama anggota keluarga yang lainnya. Tapi si belalang, dia bernyanyi-nyanyi, duduk-duduk manis sambil makan-makan. Dan suatu hari teman-teman, ketika musim dingin datang, ternyata waktunya sangat panjang. Sudah 1 bulan berlalu dan makanan si belalang sudah habis persediaannya. Akhirnya si belalang merasa kelaparan. Aduh, aku lapar. Dan belalang datang ke rumah semut. Semut, aku boleh nggak minta makanan? Kamu kemarin menertawakan aku, belalang. Kok sekarang minta aku? Enggak ah. Dan si semut tidak mau berbagi awalnya. Karena belalang mengejek si semut ketika bekerja keras, dia hanya bersantai-santai saja, tidak mempersiapkan persediaan makanannya. Akhirnya belalang keliling lagi untuk mencari makanan. Tapi karena musim dingin datang yang sangat panjang, daun-daunan sudah tertutupi oleh salju. Akhirnya si belalang pingsan teman-teman. Belalangnya pingsan dan akhirnya ditemukan oleh si semut dan dibawa ke rumah si semut untuk diberikan makanan. Si semut berbagi makanan kepada belalang
yang merasa kelaparan ketika musim dingin yang berkepanjangan. Jadi teman-teman, ketika semut bekerja keras, dia harus mencari makanan yang lebih banyak untuk persediaan makanan di musim dingin. Itu semua untuk kebaikan saat musim dingin, agar semut dan keluarganya tidak merasa kelaparan. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat yang ke-1 sampai dan ke-4, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 28. Berkisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, yang pada awalnya Yusuf ini menjalani hidup yang baik bersama ayah dan juga saudara-saudaranya. Tentunya Yusuf selalu berharap dapat hidup yang baik dengan keluarganya, dapat nyaman dan damai. Apalagi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya. Setiap kebutuhannya selalu tercukupi. Demikian juga Yusuf dapat menjalankan pekerjaannya sebagai penggembala domba dengan sangat baik. Tetapi keadaan yang baik, damai, aman mulai berubah, teman-teman. Saudara-saudaranya mulai merasa iri kepada Yusuf. Mereka tidak suka ketika sang ayah yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan dan apa yang diminta oleh Yusuf. Mereka iri ketika ayah Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada yang lainnya. Apalagi Yusuf beberapa kali menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan ayahnya, bahwa dalam mimpi itu Yusuf akan menjadi yang terbaik, sementara saudara-saudaranya justru akan menyembah Yusuf. Oleh sebab itu, saudara-saudaranya semakin tidak menyukai Yusuf dan membenci Yusuf. Kemudian, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak, teman-teman. Tapi, karena dengan ketekunannya dan juga kesabarannya, Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf. Dan ketika itu, Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun. Yusuf mendapatkan tugas untuk menyediakan lumbung makanan. Jadi teman-teman, ketika Yusuf merasa dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya, tapi dia bisa dengan sabar dan juga bertekun, akhirnya Tuhan punya rencana yang indah buat Yusuf, yaitu menjadi penyedia makanan untuk lumbung makanan, menjadi orang kepercayaan dari Firaun. Nah, teman-teman, sama dengan kita saat ini merasakan sedih, kita harus belajar dari rumah, ada yang beribadah dari rumah juga. Kemudian kalau kita kemana-mana, kita harus pakai masker. Kita merasa sedih nggak? Kita sedih karena kita susah untuk bertemu dengan teman-teman kita semuanya. Tapi di balik semua itu, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita, rencana yang baik buat kita. Kita harus menjadi anak-anak yang rajin untuk jaga kebersihan, untuk rajin-rajin makan sayuran, rajin untuk berolahraga, rajin untuk makan sayuran dan buah-buahan. Kita harus menjaga kesehatan kita. Dan kita juga harus belajar menghargai orang lain. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita harus menjaga kesehatan kita harus pakai masker, itu juga kita sayang dengan orang lain dan orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, walaupun kita saat ini sedang mengalami sedih karena virus ini, kita tidak bisa kemana-mana, kita terbatas, tapi kita harus berdoa sama Tuhan supaya virus ini segera pergi dan kita bisa berkumpul lagi, dan Tuhan punya rencana indah buat kita. Oke? Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami terbatas Tuhan untuk pergi kemana saja. Kami tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semua ini akan indah pada waktunya. Tuhan akan punya rencana yang indah buat kita semua Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ajarkan kami untuk saling mengasihi dan menyayangi Tuhan. Untuk saling menjaga kesehatan. Untuk saling menjaga lingkungan kami Tuhan. Supaya virus ini segera pergi. Dan kita semua segera berkumpul bersama untuk selalu memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Gimana teman-teman cerita yang disampaikan Kak Tias? Tentang apa ayo ceritanya? Tentang apa Mamita ceritanya hari ini? Tentang Yusuf, bunda yang dibuang sama saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus selalu berpengharapan pada Tuhan. Apalagi di masa seperti sekarang ini, di mana teman-teman nggak boleh keluar rumah, sekolahnya dari rumah, sekolah minggunya juga dari rumah, dan tidak boleh keluar rumah kecuali ada hal-hal yang sangat penting. Nah, kita tetap harus berpengharapan kepada Tuhan dengan cara kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya corona segera berlalu, sehingga kita bisa ketemu lagi, bisa sekolah lagi, berjumpa dengan teman-teman, bisa sekolah minggu lagi, ketemu dengan kakak-kakak, dengan Mamita, dengan Bunda Eri, dengan Kak Tias, Kak Yosya, dan kakak-kakak yang lain. Ya, kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kita mau akhiri sekolah minggu kita hari ini, kita pujikan satu lagu, Kasih Yesus Indah Indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dah.